حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salamat taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan adima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah Raya Dharma Surabaya. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala atas nikmat yang senantiasa dicurahkan untuk kita. Tidak berhenti Allah memberikan nikmat ini. Salah satu contoh yang nyata oksigen. Oksigen ini tidak berhenti Allah berikan untuk kita dan gratis. Sementara kalau kita mau mencoba menghitung harga oksigen, waktu bulan Syawal kemarin ketika saya diminta mengisi halal bihalal di salah satu rumah sakit, saya tanya, berapa dok harga oksigen? Itu bulan Syawal yang lalu. 1 liter tuh 600.000 rupiah. Dan tubuh manusia satu hari butuh 2.200 liter oksigen. Saya nggak bayangkan andai kata Allah suruh kita bayar. Misalnya Allah nyuruh kita oksigen hambaku bayar. Itu berarti 600.000 kali 2.200. Itu 1,3 miliar per hari. Mungkin doa kita gini, ya Allah saya besok libur gak bernapas. Gak sanggup kita. Itu belum nikmat lainnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat rizki, nikmat ilmu, nikmat keluarga, nikmat pekerjaan. Banyak gak mampu kita menghitung. Maka Allah mengingatkan kita di surat An-Nahl ayat 18. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, tidak akan kalian sanggup menghitungnya. Maka sebagai seorang hamba, sebaik-baik kita tuh bersyukur saja. Bersyukur. Dengan kita bersyukur nikmat ditambah. Janji Allah hak. Diletakkan di surat ke-14 Ibrahim di ayat yang ke-7. Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan, barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Manakala kita kufur terhadap nikmat Allah, adab Allah sangat pedih. Semoga yang hadir di petang hari ini dan segenap keluarganya Allah jadikan hamba-hamba yang abd dan sakurah. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pun optimal di
di dalam meneladani beliau. Terutama di 5 perkara yang selalu saya ingatkan. Cara ibadah, cara menjalankan syariat, cara berakhlakul karimah, cara bermuamalah, dan cara menjaga ukhuwah. Kalau 5 ini kita bisa seperti beliau, maka janji Allah nikmat akan ditambahkan untuk diri kita. Apa itu? Hidup kita dicintai Allah. Dosa dan kesalahan kita diampuni Allah. Janji ini Allah letakkan di Ali Imran 31. Kul in kuntum tuhibunallaha fatabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad, katakan pada hamba-hambaku, apabila benar-benar mencintai aku Rabbnya, katakan ikuti aku. Maka siapa mencontoh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, Allah akan mencintainya. Allah akan merahmatinya. Wa yaghfir lakum dunubakum, Allah akan mengampuni dosa dan kesalahannya. 2 pekan lalu saya diminta mengisi kuliah subuh di salah satu masjid. Pintunya 3. Pintu timur, pintu utara, dan pintu selatan. Ketika saya sudah muqaddimah, ada 2 orang yang datang terlambat. Satunya masuk pintu selatan, satunya masuk pintu utara. Kebetulan dua-duanya ini sholat sendiri-sendiri, subuh 3 rakaat. Saya kelihatan jadi tertarik, saya tanya. Begitu selesai salam, yang masuk pintu utara saya tanya, Bapak sholat apa? Subuh. Berapa rakaat? Lah ya itu tadi, saya lupa. Ini sudah 2 atau masih 1? Saya tambah 1. Oh betul, itu dari Rasulullah. Yang dari pintu utara begitu salam selesai, saya tanya, Bapak sholat apa? Subuh. Berapa rakaat? 3. Loh, kenapa 3? Saya capek Pak. Kalau saya tidak capek biasanya 4, 5 atau 6. Lah, iki melu sopo model begini nih. Kalau model begini gimana mau dicintai Allah? Gimana mau dapat rahmatnya Allah? Ini malah ngarang. Nah itu Allah paling gak suka. Maka sebaik-baik kita dalam beribadah mengikuti beliau Rasul Muhammad SAW. Dan semoga yang hadir malam hari ini dan segenap keluarganya dijadikan Allah optimal di dalam meneladani Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga tercapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Saudara-saudaraku, hari ini tanggal berapa? Sekarang tanggal berapa? 29. 29 apa? Dzulqa'dah. Besok habis. Hari Rabu habis. Bukan hari Rabu. Selasa besok maghrib tanggal 1 Dzulhijjah. Ada apa dengan bulan ini? Ada apa dengan bulan Dzulhijjah? Bagaimana ini? Kita buka sebentar surat 9 At-Taubah ayat 36. Inna idatas suhuri indallah hisna asara sahram fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardo minha arba'atum hurum dalikat dinul qayyim fala tadlimu fihina anfusakum wa qatilunal musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah di sisinya ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram yang dimuliakan. Itulah ketetapan agama Allah yang lurus. Maka janganlah kamu mendolimi dirimu dalam bulan-bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya. Sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Masya Allah. Kita diberi Allah 12 bulan. Yang 4 diharamkan.
Dalam hadis Bukhari, nomor hadisnya 4389. Muslimnya 1691. Diriwayatkan Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, minha arba'atum hurum salasu mutalawiyatu. 4 bulan yang diharamkan Allah, yang 3 diurutkan, yakni Dzulqa'dah sekarang, besok habis pula. Bulan depan, bulan besok ini Zulhijjah bulan 12, kemudian bulan 1 Muharram, insya Allah nanti tahunnya menjadi 1447 Hijriah bulan 1. Wasyahru Rajab, satunya nanti Rajab yang diapit Jumadil Akhir dan Sya'ban. Kembali ke surat 936, Allah berfirman apa? Fala tadlimu fihina anfusakum. Maka jangan disia-siakan bulan ini, Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Kenapa? Dalam Sahih Muslim nomor hadis 1945 diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul bersabda, di bulan Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab dan ditambah 1 bulan lagi, bulan 9. Apa itu? Loh, September cok neng masjid. Ramadan. Kita dikasih bulan 11, 12, 1, 7, 9. Kulu amalan ibnu Adam hasanatu asru amsaliha ila sab'amiyah di'fin. Semua amal kita, amal ibadah, baik fardu, sunnah, amal soleh, amal kebaikan, itu dilipatkan 10 sampai 700. Maka jangan disia-siakan. Dan di bulan ini, bulan depan, yang hanya tinggal hitungan jam, insya Allah nanti Selasa maghrib itu tanggal 1 Zulhijjah, maka ada 7 amalan yang bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah. Ada 7 amalan yang Allah tetapkan di bulan Zulhijjah ini, sehingga kita nanti bisa mencapai derajat hamba-hamba yang ahlul jannah. Namun jujur, kita nggak bisa 7, maksimal 6. 7 yang disiapkan Allah di bulan Zulhijjah, tapi nggak akan mampu kita 7. Hanya 6 bisanya. Nah, apa yang 7 yang Allah janjikan ini? 1, amalan ini paling afdol. Paling afdol di bulan Zulhijjah. Surat 3 ayat 97. Ali Imran. Walillahi ala nasi hijjul baiti manistata'a ilaihi sabila. Ketemu? Ya, surat 3 ayat 97. Mau dibaca lengkap Di boleh. sana terdapat tanda-tanda yang jelas. Di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah ialah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yakni bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Nah, ternyata amalan paling afdol di bulan Zulhijjah Allah letakkan di surat Ali Imran 97, walillahi ala nasi hijjul baiti manistata'a ilaihi sabila. Maka wajibnya manusia melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Mampu ya, mampu itu 4. Mampu itu menurut Allah dan Rasulnya 4. Yang pertama, mampu biaya berangkat dan pulang. Yang kedua, mampu biaya tinggal di sana selama ibadah haji. Yang ketiga, mampu mencukupi yang ditinggal. Yang keempat, mampu melaksanakan manasiknya sempurna. Itu mampu. Untuk Indonesia tambah 1, khusus Indonesia. Kalau semuanya sesuai hadis Quran tadi, mampu dalam finansial berangkat pulang, mampu tinggal di sana, mampu meninggali yang ditinggal, yang keempat mampu menyelesaikan manasiknya. Untuk Indonesia tambah 1. Apa itu?
nek katut kuota. Loh kalau tidak katut kuota mau melok siapa? Tidak mampu itu kan berarti. Ya kan? Nek katut kuota. Dan untuk Surabaya, kemarin ada seorang sahabat nunjukkan ke saya. Alhamdulillah mas, aku berangkat. Kapan ini? Tahun 2059. Terus saya bilang, itu urip tahin. Sedangkan usianya sudah 50 lebih. Gitu. Jadi untuk Surabaya ini 37 tahun. 37 tahun antriannya. Jadi daftar tahun ini berangkatnya 2059. Nah saudara-saudaraku, maka janji Allah orang yang haji, ini janjinya. Saya ambil dari rawahu Abu Daud, Bukhari, Muslim, Anasi dan Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasul bersabda, al umratan bil umratin kafaratul lima bainahuma wal haji mabrur laisa lahu jaza'u ilal jannah. Umroh kalian itu menghapus dosa dan jaminannya dariku haji mabrur adalah surga. Tidak ada balasan apapun yang aku berikan pada kalian kecuali surga. Tuh, berarti ibadah paling utama di bulan ini yang pertama haji. Lah kalau lihat saya sekarang ada di sini, jenengan kok masih tenguk-tenguk di Al-Falah. Ini kayaknya ndak mampu. Amalan nomor 1 ndak mampu ini. Karena hari gini masih tangkruk di sini. Ya, berarti ndak mampu kan? Loh, berarti tinggal sisa 6. Saya kan bilang nggak bisa 7, maksimal 6. Ada 7 yang Allah siapkan, tapi maksimal 6. Ndak mungkin 7. Karena apa? Ini buktinya kita aja masih duduk-duduk di sini. Berarti kan gak mampu itu nomor 1. Nah, amalan afdol haji yang Allah janjikan surga ini, ketika kita tidak mampu melaksanakannya, bukan berarti kita kehilangan surga janji Allah di bulan Zulhijjah. Allah ringankan. Allah ringankan. Di mana keringanannya? Surat 22 Al-Hajj ayat 34. Walikuli ummatin ja'alna man syakal yadhkuru smallahi ala marrazaqahum min bahimatul an'am. Ya, surat 22 ayat 34 Al-Hajj. Silakan. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut asma Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka, yakni berupa hewan ternak. Tuh, ternyata kalau kita tidak mampu haji, kita dikasih keringanan Allah berkurban. Walikuli ummatin ja'alna mansakal yadhkuru smallahi ala marrazaqahum min bahimatul an'am. Menyembelih hewan kurban. Nah, penyembelihan hewan kurban ini itu ditetapkan Allah dan Rasulnya setelah sholat id sampai batas akhir penyembelihan tanggal 13 Zulhijjah ba'da asar, itu terakhir. Kalau sampai melewati itu, maka oleh Allah dihitung sodakoh, bukan kurban. Sementara ayatnya walikuli ummatin ja'alna mansakal yadhkuru smallah, disyariatkan penyembelihan kurban. Mohon perhatian untuk 3 golongan. 3 golongan. 3 golongan ini kalau sampai tidak kurban, nemen. Siapa 3 golongan ini? Yang pertama orang-orang Sunni. Yang kedua anggota Dewan Suro. Yang ketiga ahli hisab. Tahu Pak orang Sunni? Nyusu geni. Sunninya nyusu geni. Dewan Suro tahu? Dewan suka rokok. Ahli hisab? Hisab rokok. Ini kalau sampai tidak kurban nemen Pak. Kenapa? Kemarin saya tanya di masjid seperti ini. Saya tanya. Ada yang merokok? Keren Pak. Ada yang mau mengakui. Saya tanya. 1 hari berapa Pak? 1 Pak. Berapa harga? Tidak mahal Pak. Punya saya cuma 20.000. Tapi pasti 1 hari 1 ya. Berarti panjenengan rizki dari Allah itu 1 bulan 600.000.
ikut gabung 3 golongan. Orang Sunni, Dewan Suro, Dewan Sukarokok, sama ahli hisab. 600, iya. Itu berapa? Kalau 10 bulan aja sudah 6 juta. Begitu 1 tahun 7,2. 7,2 jenengan iso nyedot. Tapi beli kambing berapa di sini tadi? 2, berapa tadi? Ya 3, katanya nggak bisa. Itu namanya betik, belebes. Karena Allah bilang, alamar rozakohum. Dari rizki yang aku berikan, kurbanlah kalian. Saya tanya, rizki Allah itu tiap hari atau setahun sekali? Setiap hari. Bayangkan kalau sama Allah dibalik misalnya, hambaku, kamu aku kasih rizki setahun sekali, berkorban tiap hari, geblak kayaknya kita. Itu kan, kita tuh cuma disuruh korban setahun sekali, sedangkan rizki itu Allah berikan setiap hari. Maka kalau sampai ahli hisab, orang-orang Sunni dan orang Dewan Suro, Sukarokok ini, kalau sampai tidak korban tuh malu mestinya. Oke, bener-bener tidak bisa korban. Loh, kurangnya apa tuh? Agama kita ini. Makanya saya lock out dari agama saya yang lama, masuk Islam. Itu karena ini, nggak bisa haji, bukan berarti kita kehilangan surga yang diperebutkan di bulan Zulhijjah, tapi diganti kurban. Ternyata kurban pun tidak mampu. Kurban tidak mampu. Surat 57 ayat 18. Ini amalan ketiga. Yang pertama tadi haji, itu paling afdol. Kedua kurban. Kurban tidak mampu. Surat 57 18. Innal musaddiqina wa musaddiqati aqduha qardan hasanan yudha'afu lakum walakum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka pun akan mendapat pahala yang mulia, yaitu surga. Tuh, ternyata kalau nggak bisa haji, kurban. Kurban nggak bisa beneran, memang nggak mampu. Sedekah. Perbanyak mulai tanggal 1 sampai tanggal 13. Sedekah. Jaminannya surga. Ali Imran 133, 134. Bahwa orang yang bersedekah dijamin surga. Wasari'u ila mafiratim mir rabbikum wal jannah arduhas samawati wal ards uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fisarra'i wad dharra wal kadiminal ghaidha wa afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ali Imran 133, 134. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu serta mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yakni orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah pun menyintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Tuh, janji Allah kan, infak sodako itu jaminannya surga. Nah, jadi tinggal sekarang kita siap aja nih, tanggal 1 sampai tanggal 13 perbanyak infak sodako. Jadi nanti kalau ada kajian atau pas Jumatan ada kota infak lewat, nih kota infak lewat nih. Apa yang kita lakukan? Pura-pura tidur. Supaya dilompati. Enggak lah ya. Langsung ambil dompet. Ternyata di dompet dibuka. Ada 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Masing-masing 1 lembar. Yang mana yang dimasukkan? Halo? Bisa bicara dengan salah sambung? Oh nggak ada yang nyambung ini. Di dompet itu dibuka ada 5.000, 10, 20, 50, 100, masing-masing 1 lembar. Yang mana yang dimasukkan?
5.000. Tidak suka Allah. Yang mana? 100. Tidak suka Allah. Mau tahu yang mana yang Allah suka? Surat 25. Al-Furqan ayat 67. Walladina ida anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dalika qawwama. Ini yang Allah suka. 67. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, yakni orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak terlalu berlebihan dan tidak pula terlalu kikir, namun di antara keduanya secara wajar. Nah, berarti yang mana? 20. Itu yang Allah suka. Jadi kalau ada 5, 10, 20, 50, 100, yang paling suka Allah yang 20. Ada yang protes, apa enggak boleh 100 Pak? Boleh, tapi jangan ngomel. Masukkan 100. Keluar pengajian. Loh, bakule liwat rek, tiwas tak cemplung no iki mau. Ini sama aja. Gitu. Yang penting yang 5.000 gitu. Nah, maka yang tengah, Allah enggak suka medit, enggak suka. Ada loh orang kota infak lewat lama buka dompet. Ternyata apa? Nyari 2.000 elek. Lho wis nemen to. Ketok ini ono 2.000 elek lho, sik golek 2.000 elek ini lebih parah. 5.000 aja tadi orang enggak suka golek 2.000 elek. Maka saudara-saudaraku, disinilah kesempatan ini jangan dibuang sia-sia. Sebenarnya Zulhijjah sama dengan Ramadan. Cuma kalau Ramadan 30 hari. Ini kita cuma dikasih 13 hari. Di Ramadan ada tambahan namanya malam Qadar. Kalau di Zulhijjah nggak ada. Jadi jangan disia-siakan ini. Mulai Rabu. Oh bukan Rabu. Selasa maghrib itu sudah tanggal 1 itu. Itu sampai nanti tanggal 13. Juli. Itu jangan dilewatkan. Haji sudah jelas gak mungkin, kita aja sudah masih cangkruk di sinilah. Berarti kesempatan berkorban. Kalaupun tidak mampu korban, sedekah. Loh, sedekah itu tidak mampu, bayangin. Sedekah nggak mampu, nih. Hadisnya Muslim. Nomor hadis 1006. Perawi Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kalau di Google langsung keluar tuh. Muslim 1006 itu langsung keluar. Rasulullah di demo. Bayangkan. Rasulullah itu di demo. Siapa yang demo? Sahabat. Gak tanggung-tanggung. Rasulullah di demo sahabat. Sahabat yang mana? Sahabat yang miskin. Semua bersatu mendemo Rasul. Gara-gara ayat-ayat Allah tentang infak sedekah turun. Janji Allah tadi infak sedekah jaminannya apa? Surga. Maka sahabat yang miskin datang ke Rasul bilang begini. Ya Rasulullah, kami sholat. Yang kaya juga sholat. Kami puasa. Yang kaya juga puasa. Tapi ketika mereka yang kaya infak sedekah kami tidak mampu ya Rasul. Apakah surga hanya untuk yang kaya? Bayangin tuh. Itu sambil nangis. Itu kalau kita disambati teman. Mas, aku pengen infak sedekah mas. Tapi tidak punya. Paling jawaban kita apa? Gak popo pancen kon melarat. Gitu kalau kita. Tapi ketika Rasul yang didesak. Rasul, saya tuh pengen infak sedekah tidak punya uang. Apa kata Rasul? Hadda khamsa khulihan minas sedekatan. Maka Allah berikan 5 hal pengganti sedekah. Tuh, kurang enak apa agama kita ini. Gak bisa infak uang, harta. Bisa 5 cara. Tapi tolong ya, punya uang pakai 5 cara ini, rodok mlebes itu. Wah, lek ngono gak usah ngotono duit pakai 5. Itu mlebes total mlebes itu. Nah, apa 5 ini? Nah, 1. Bidzikrullah. Bayangkan, Rasul mengatakan dikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Apalagi nanti tanggal 1 sampai tanggal 13. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd gitu. Itu aja ada yang tanya, Ustadz, yang benar yang mana? Allahu akbarnya 2 kali, takbirnya atau 3? Karena ada yang Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha, ada yang Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar yang 3. Yang mana? Sama, silahkan mau pakai 2 takbir boleh,
3 takbir boleh. Yang penting jangan 4 takbir. Karena itu untuk sholat jenazah ya. Nah, jadi pakai 2 atau 3. Nah, maka di sini takbir itu dibunyikan sambil nyetir, sambil masak mungkin yang perempuan. Kalau ada tamu, ya berhenti. Jangan ada tamu masih gini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata tamunya, sampai ini kentean obat atau piye Mas? Ya. Jadi kalau ketika sudah berhubungan ya sudah kita berhenti. Ya. Nah saudara-saudaraku, maka disinilah takbir itu ahli sedekah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Maka siapa yang menyeru hal-hal yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, ahli sedekah. Yang ketiga, meluangkan waktu dan tenaganya. Contoh, di depan itu ada pecahan kaca atau duri. Ini kalau terinjak kaki yang lain celaka. Dia pindahkan, masukkan sampah. Ahli sedekah. Jaminannya surga. Yang keempat, hubungan suami istri. Hubungan suami istri itu ahli sedekah. Makanya saya bilang di pengajian ibu-ibu, Bu, minta tuh sama bapak kalau malam. Sungkan Ustadz. Loh, mintanya pakai hadis. Muslim 1006 tinggal ngomong, Mas, gak infak sedekah ta? Ini loh kota amal udah siap. Kan enak. Gitu. Kalau suaminya jawab, kayaknya malam ini gak dulu. Tinggal jawab, Bu, pancen sampean iku Mas, gak ahli sedekah. Gitu. Hubungan suami istri sedekah, bayangin kurang enak apa Allah kasih kemudahan kita. Yang paling rendah, yang kelima, tabassumuka. Senyum. Senyum itu loh sedekah. Tapi kalau dari pagi sampai malam kok senyum terus gak mari-mari, ketoknya bocor halus. Ya. Makanya jadi orang tuh jangan metutut aja, Pak. Orang tuh kok metutut, tidak pernah senyum. Itu sekali senyum langsung jadi omongan sak klaster. Iso guyu. Iya ngobati kentean, gitu. Nah, saudara-saudaraku, maka disinilah sampai kalau kita tidak punya uang, masih ada cara lain. Kurang enak apa Allah kasihkan kita. Maka jangan disia-siakan nih tanggal 1 sampai 13 nanti. Ternyata sedekah pun tidak mampu. Loh, kurang enak apa? Haji nggak mampu, kurban. Kurban nggak mampu, sedekah. Sedekah nggak mampu, disuruh puasa. Disuruh puasa. Nih, puasa dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Jadi kita disuruh puasa tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Hadisnya Muslim. Bukhari 1945, Muslimnya nomor hadis punya Bukhari ini. Mam min ayama a'malu solihu fiha ahabba ilallah min al-hadihil ayam yakni ayamil asri. Tidak ada amal yang paling dicintai Allah kecuali di 10 hari Dzulhijjah itu. Maka siapa yang puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, Allah janjikan yukafiru madya wal bagyat, diampuni dosanya 2 tahun. Jadi tanggal 1 Rabu itu puasa sampai tanggal 9 itu diampuni 2 tahun. Yang puasanya lompat, tanggal 1 puasa 2 tidak, 3 puasa 4 tidak, 5 puasa 6 tidak, 7 puasa 8 tidak, 9 puasa 10 sholat id diampuni 2 tahun. Yang puasa tanggal 9 tok 2 tahun. Milih mana? Songo tok wong arek-arek. Gitu. Cuman kita lupa bahwa dari tanggal 1 sampai tanggal itu dahsyatnya bukan main, kita lupa di situ. Sama mau puasa 1 sampai 9 diampuni 2 tahun janji Allah, lompat-lompat 2 tahun, 9 tok 2 tahun. Milih mana? 9 tok arek-arek ya. Nah, saudara-saudaraku, maka di sini betapa luar biasanya bulan Dzulhijjah ini, amaliyahnya sangat sayang kalau dilewatkan. Ternyata puasa tidak sanggup loh. Kurang apa coba? Gak bisa haji, kurban. Gak bisa kurban, sedekah. Gak bisa sedekah, puasa. Gak bisa puasa, nih. Allah minta kita dalam surat Al-Hajj ayat 32. Dzalika wa may yu'adzimi sya'airallahi fa innahum min taqwal qulub.
surat 22 ayat 32. Jadi kalau nggak mampu haji, kurban. Nggak mampu kurban, sedekah. Nggak mampu sedekah, puasa. Nggak mampu puasa, surat 22 ayat 32. Ya, dalika wa may yu'adzimi sa'irallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan kolbi hati. Jadi mulai tanggal 1 sampai 13 udah perbanyak ini. Takbir, tasbih, tahlil, tahmid. Ternyata itu pun tidak bisa. Lula wis toh, kurangnya nak opo. Ini amalan yang ke-6 tidak iso ini. Ini yang ke-7 ini yang ke-6 disuruh aksiru bidua, kata Rasul. Perbanyak doamu di hari-hari Arafah. Suruh perbanyak doa. Qurannya surat 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Ya, Al-Ghafir atau Al-Mu'min. Ketemu? Allah Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan 60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya pasti aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan aku masukkan ke neraka dalam keadaan hina-hina. Tuh. Kalau enggak mampu haji, kurban. Enggak mampu kurban, sedekah. Enggak mampu sedekah, puasa. Enggak mampu puasa, berzikir. Enggak mampu berzikir, memperbanyak doa. Itu pun enggak mampu. Lu lah wis kurang ngopo tuh ya. Ini yang terakhir ini, yang ke-7 ini. Berbuat baik. Berbuat baik aja sudah. Berbuat baik tidak mampu, buyaro. Wis gak iso ngomong aku, wis parah. Udah parah total sudah. Wis gak iso ngomong saya kalau sudah cuma berbuat baik ndak entos, wis buyar. Nangon joboin. Buka botol, wis buyaro. Nah saudara-saudaraku. Maka betapa luar biasanya bulan Zulhijjah ini dari tanggal 1 sampai dengan hari tasyrik, jangan disia-siakan. Semoga Allah kasih karunia kita semua yang hadir petang hari ini umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rizki berkah, halalan thayyibah, dijadikan optimal amal fardu kita, optimal amal sunnah kita, optimal amal-amal kebaikan soleh dan solehah kita di atas Quran, sunnah dan ijma' ulama yang diridhoi Allah, sehingga Allah jadikan amalan kita amalan yang soleh, solihah, makbula wa mutaqabbalah. Amin. Allahumma amin. Saya buka diskusi. Kalau ada yang mau ditanyakan menyangkut kurban, haji, sedekah sesuai dengan amalan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada yang tanya? Ya, fadhal. Bantu mic-nya, kasihkan beliau. Mau tanya tentang berkurban. Kalau berkurban tapi berhutang itu bagaimana? Berkorban tapi berhutang. Buka surat 65 ayat 7. Biar dijawab Allah, jangan saya yang jawab. Kurban dengan uang utang ada di surat 65 ayat 7. Ketemu? Ya, atau la. Li yunfik dhu sa'atim min sa'atih wa man qudira alaihi rizquh falyunfik mimma atakullah. La yukallifullahu nafsan ila ma ataha saja'allahu ba'da usri yusra. Hendaklah orang-orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang-orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah pasti kelak akan memberikan kelapangan
setelah adanya kesempitan. Tuh, berarti nggak perlu. Kalau memang nggak punya, Allah nggak suka kita berhutang. Ya sudah, nggak mampu. Li yunfik du saati min saati, ya sudah. Tapi janji Allah nih, ba'da usri yusro. Lah nanti ketika kita sudah dilapangkan, jangan terus lupa. Makanya kita tuh bisa kurban, sehari itu masukkan uang di kotak khusus 10.000 aja per hari. Dapat dari 1 ekor kambing 10.000 per hari mulai hari ini. Nanti pas Idul Adha dibuka itu 3.650.000 loh. Iya. Satu tahun berapa hari? 365. Kalau sehari 10.000 aja kita paksakan diri 10.000 masukkan kotak khusus. Begitu Idul Adha sekarang dimasukkan. Nanti Idul Adha tahun depan dibuka dapat itu. Dapat 1 ekor besar pula. Ya. Jadi Allah tidak suka yang berhutang. Dijawab sama Allah di surat At-Tolak ayat 7. Ada lagi yang lain? Ya. Boleh make ya. Ya, silakan. Baik. Bagus pertanyaan. Afdol mana kambing dengan sapi? Buka surat 37 As-Saffat ayat 107. Jadi Allah Rabbuna wa ta'ala pada waktu peristiwa proses penyembelihan Nabi Ismail di surat As-Saffat surat 37 ayat 107. Nih. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang besar, yakni domba. Wa faddainahu bidin adim, seekor domba, kambing. Kalau ayatnya kambing. Tapi Rasul, apa yang Rasul sampaikan juga wahyu Allah. In huwa ila wahyu yuha. Apa yang Rasul ucapkan juga wahyu Allah sama. Rasul mengambil lembu, sapi, untuk apa? Supaya dibagikannya bisa lebih banyak. Bahkan onta boleh. Tapi jangan aneh-aneh ya. Oh, kalau gitu bisa supaya banyak. Ya boleh beli gajah. Gak usah aneh-aneh. Gak usah aneh-aneh. Gak usah tuh sadar mau dibagi gajah, gak perlu. Udah ambil aja kambing atau lembu ya. Tapi mic-nya boleh dibantu ke sana? Ya, satu lagi. Berkorban atas nama orang yang sudah wafat. Satu hadis yang bagus ini ya. Waman ba'dal maut hadasalah sumangkuna fiha. Setelah kematian itu ada 3 perkara yang masih diterima Allah. Amal jariah dia saat hidup. Yang kedua, ilmu manfaat yang dia tinggalkan. Yang ketiga, wa du'a'u kul amalu minas solihu. Amal-amal solehnya dan amal kebaikan anak-anak serta doanya. Kalau itu anaknya, dapat diterima. Tapi sebetulnya untuk apa atas nama yang meninggal? Karena ketika anaknya yang berkorban, bapaknya yang meninggal, dapat. Jadi untuk apa atas nama yang meninggal? Wong anaknya yang berkorban, bapaknya dapat. Satu keluarga berapa ekor? 1. Tapi kalau suami, istri, anaknya 3, bawa satu-satu semua, itu namanya mantab. Iya. Walaupun cuman satu keluarga hanya 1 ekor. Cukup, habis waktunya. Nah, semoga bisa bermanfaat dan Allah berikan kita rezeki yang berlimpah supaya nanti kita mampu melaksanakan amalannya. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa fuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.